Jadi tadi sampai mana itu? Sampai mana tuh? Struktur kan tadi ke pengasuhan ya. Ya, Jadi ke pengasuhan apa yang dipersepsikan orang di luar tentang kepengasuhan, ada yang direktur, ada yang pengasuh gitu kan. Jadi sebetulnya itu agak beda lah antara pengertian pengasuhan yang dipahami secara umum gitu kan, sama yang diitifaki beda kan gitu kan? Kan begitu ya? Kayaknya seperti itu ya. Beda. Jadi kalau yang yang umum dipahami orang itu pengasuh itu ya pimpinan pesantren atau kayak gitu kan. Tapi kalau apa namanya nih yang dipahami di sini kan semua jadi pengasuh. Semua jadi pengasuh. Jadi semua apa tuh, semua SDM, semua kita sampai tukang sapu pun jadi pengasuh. Iya. Lanjutin. Bahkan laundry misalnya kan. Laundry itu ya ada ketentuan, peraturan, kriteria, syarat-syarat. Kalau dia tidak berjilbab, dia harus berjilbab. Walaupun dia datang hanya mengambil, pulang, mengantar, pulang, ya kan? Oh, dia laundrynya di luar ya? Laundrynya kita ambilkan dari ibu-ibu seputaran. Oh. Ya, yang kurang mampu. Yang terdekat saja. Bagian dari Komdev lah, Community Development. Ya betul. Istilah kerennya itu ya. Komdev. Artinya hati-hati terhadap got, ya kan? Got itu kan lingkungan terdekat dengan rumah kan. Kalau nggak diperhatiin, ya nggak dibikin bagus, nggak dibersihkan, dia bahaya kan? Kalau mampet bisa banjir masuk rumah. Kalau kotor, nyamuk bisa nyerang kita kan, kena malaria dan sebagainya. Sedapat mungkin kita yang terdekat itu apa kemampuan dia. Bisa satpam, bisa tukang, itu kan. Nggak bisa apa-apa, bagian kebersihan lah, masa nggak bisa gitu kan? Ya, tidak harus ijazah kan bagian kebersihan. Atau laundry tadi kan. Alhamdulillah dan mereka mendukung karena banyak keluhan juga dari beberapa teman di sana. Kok kita ini lucu ya pondok ya, dari jauh-jauh datang belajar, tapi kami malah yang dekat nggak mau gitu kan. Sebabnya apa? Tidak dirahmati gitu kan. Kemudian juga tidak mengukur orang-orang dekat itu seperti apa ekonominya. Jadi kalau di Cipake itu ada fasilitasi untuk yang terdekat, untuk penduduk asli itu ada fasilitas. Dia separuh saja bayarannya separuh. Itu pun kita kalau nunggak dia nggak begitu didesak-desak lah, gitu kan, supaya ya mendapat dukungan. Alhamdulillah dulunya mereka nggak punya WC, sekarang punya WC. Dulunya sekolahnya anaknya sampai SD saja, nah, kalau sekarang kan sampai kuliah, sudah banyak sarjana itu seputaran tuh. Udah menikmati, artinya mendapat rahmah, barokah dari pondok kan. Rahmatan alamin dimulai dari yang terdekat. Iya kan. Nah, tentang alam itu mikirnya besar jauh, yang dekat nggak dipikirin. Ya dari yang terkecil, yang terdekat, mulai dari sekarang kan gitu. Ya, pengertian roba aja. Roba kan sering diartikan hanya keluarga dekat. Walaupun tetangga dekat juga masuk. Karena ada wal jari dzul qurba wal jaril junub. Wasohibi bil jambi. Kanan diri. Iya. Sering kadang terlupakan. Pabrik-pabrik juga gitu kan.
sehingga dia diganggu. Jadi dalam kepemimpinan di sini itu rentangnya kan luas ya, rentang kepemimpinannya, tentang kepemimpinan dari atas ke bawah tadi itu struktur apalagi. Terus itu gimana pendelegasian, tanggung jawab, pelaporan, bentukan karakternya, ya kan? Tadi kan sudah diceritakan transformasi nilai-nilai itu. Terus gimana anunya gitu kan, rentangannya, kendalinya itu. Kalau bicara tentang kendali, tak ada yang jauh sebenarnya, kecuali itu karena job description saja kan. Dan eselonisasi itu sebenarnya lebih kepada metode kita untuk efektivitas dan efisiensi, sebenarnya itu kan, dan fokus ya. Ada istilah leading sektor ya. Nah, untuk penanganan seabrek pekerjaan, ya kan, itu dirinci. Jadi dia mirip-mirip birokrasi begitu. Tapi kalau birokrasi itu mungkin rentang kendalinya kelihatan jauh kan, begitu. Nah, kalau kita bagaimana itu dekat. Semacam kalau Jokowi itu ada pemangkasan birokrasi, itu bukan berarti menghilangkan eselonisasi, bukan kan, tapi bagaimana satu berkas misalnya dia cepat, dan bagaimana tidak kaku. Eselon apa yang terakhir itu 4 ya, eselon 4 itu kok nggak boleh ke menteri misalnya, tidak boleh ke eselon 1, dia harus melalui eselon 3 dulu, 2 dulu, kan jadi lama ribet. Nah di pondok itu ya tidak kaku seperti itu, Cak. Asal tahu saja atasannya, boleh yang paling bawah menghadap mudir begitu loh, menghadap wakil mudir atau menghadap kepala bagian, kepala biro, kepala bidangnya gitu kan. Itu kalau kita bicara kendali. Jadi bukan berarti ada jadi gini, mudir, wakil mudir ya. Wakil mudir itu ada 2. Wakil mudir bidang pendidikan pengajaran, ini satu lagi wakil mudir bidang administrasi kesejahteraan, sarana prasarana gitu kan. Di bawahnya akan nyambung tuh kepala biro, strip bidang, strip bagian. Nah, jadi ini sama nih. Hanya mengapa kita bedakan kepala biro, kepala bidang, kepala bagian. Biasanya kalau bidang-bidang ini terkait dengan sarpras, dengan logistik, itu bidang itu. Kalau kepala biro ini terkait dengan pendidikan, pengajaran, pengasuhan, administrasi gitu kan. Kalau kepala bagian ini terkait dengan kehumasan, keumatan begitu, kemasyarakatan. Ya begitu kan, kita pisahin. Tapi ini selevel nih. Lalu di bawahnya kan kasub. Nah, kasub bak, kasub bid, kasub pro, kasub biro. Nah, kita pangkas hanya sampai ke kasub tuh. Tidak lagi di bawahnya. Jadi cuman levelnya itu 1 mudir, 2 wakil, 3 kepala bagian, kepala biro, kepala bidang, kasub, habis. Lalu masing-masing ada karyawan lah gitu. Ada istilahnya staff, maksudnya staff kan.
tidak ada lagi apa kalau di bawah Kasub tuh? Kabit lagi misalnya. Pokoknya ada cucunya lagi lah, cicitnya lagi, segala macamnya lagi kan? Ya, sebenarnya. Ke bawahnya. Kan habis biro. Kasubdit. Nah, ada lagi bawahnya. Kasubsi. Kasubsi. Kasubak. Wah, ya. Iya kan? Iya, Sub bagian Mancang. seksi. Mancang. Jadi rentang kendalinya kita bikin pendek gitu. Nah, kemudian juga tidak kaku, keharusan misalnya Kasub harus melalui kepalanya dulu. Cuman kan tidak boleh juga tidak nyambung kepada atasannya, harus nyambung. Harus nyambung begitu kan. Dia tiba-tiba ke atas, nggak tahu atasan langsungnya, tapi ke atasnya lagi. Itu nggak bisa, nggak boleh. Jangan-jangan ada apa ini? Konsolidasi di dalam perlu kan? Itu dalam strukturnya begitu. Karena tadi pertanyaannya tentang rentang kendali kan. Nah, itu model kepemimpinan seperti itu apa itu disebut apa ya? Inilah tugas Cati, nyari istilah itu. Oh, ya. Nyari istilahnya. Ya, secara tetap hierarkis ada kan gitu. Hierarkis Iya. birokrat. Kan kalau di pesantren ya dikenal kan, yang dikenal itu kan ya Pak Kiai ini yang iya apa itu ya? Sentral. Sentral gitu ya. Gitu. Nah, itu di sana di Tifaki gimana? Iya, artinya kita sudah ada pendelegasiannya. Pendelegasian yang kemudian diwujudkan. Jadi itu diterjemahkan dalam bentuk program kerja. Ya. Itu kan prinsip dari ini kan manajemen modern sebenarnya. Manajemen modern. Jadi inventarisasi pekerjaan lalu diklasifikasi kan. Kesejahteraan ini pekerjaannya, logistik ini pekerjaannya, administrasi ini, keuangan ini, sarana prasarana ini, pengasuhan ini, macam-macam itu diklasifikasi. Lalu dibuatkan petugasnya, ya kan, pengampunya, diberi judul, apa namanya. Nah, maka di kita itu sebenarnya ada 3 kategori, ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Ada 1, 2, 3, 4. Saya sebutkan. 1 organ pelaksana pendidikan formal. Kedua organ pelaksana pendidikan informal. Ketiga organ pelaksanaan pendidikan non formal. Artinya dia di luar nih, mainnya di luar. Kan kita ada kursus bahasa Arab, bahasa Inggris untuk orang luar. Gitu kan? Itu kan istilahnya non formal tuh. Kalau informal di dalam nih. Ada organ administrasi keuangan, ada organ kesejahteraan logistik, ada organ tadi saya sebut apa kehumasan kemasyarakatan. Itu organ gitu ya, klasifikasinya kan. Ini menjadi 40 di kita itu. Ada 40 organ-organ itu. Ya. Ada 40 ada 40 kepemimpinan, pemimpin. Bisa jadi begitu kan? Ada 40 kepala biro, kepala bidang, kepala bagian kan? Pemimpin semua kan? Ya itu. Sub ibaratnya ya, sub. Tapi yang paling utamanya tetap yang paling Di atasnya itu wakil mudir. Wakil mudir kan? paling berpengaruh. Pangkostratnya ini 4. Iya, 4 wakil mudir kan, Bro. Wakil mudir 2. Di atas wakil mudir kan mudir. Jadi mudir mendelegasikan kepada wakil mudir. Wakil mudir mendelegasikan kepada itu tadi. Langsung 40 biro tadi. Berbagi. Yang banyak itu adalah organ pendidikan, pengasuhan. Karena madrasah saja ada berapa, kepala madrasah ada TKTPA, ada Diniyah, ada Ibtidaiyah, ada Salawiyah, ada Aliyah, ya kan. Kalau yang informal itu ya ada lembaga seni, keterampilan olahraga, ada lembaga kitab kuning, ada lembaga bahasa, ada lembaga tahfiz, ada lembaga apa. Jadi di bawah wakil mudir 1 tuh. Itu paling berat, paling banyak tuh. Paling banyak. Jadi pendelegasian tugas.
Tapi satu komando. Satu komando. Asasnya itu ya pembagian tugas, ya kan? Koordinasi, koordinasi, step konsolidasi, lalu evaluasi, ya. Satu komando, kerjasama, satu kesatuan, ya toh. Satu komando itu ada kerjasama, ada ketersambungan, integrasi. Jadi istilahnya apa kok? 3S, sinkronisasi, lalu kok? KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi. Ada KIS di bagian ini. Kurang S1. Oh, apa S-nya 2 harusnya. Ya. Lain gitu kan. Kalau KIS 2 kan. Oh ya, kita bikinkan satu lagi apa ya, cari lagi. Saya dari Cati ya. Biar asik tuh. Iya. Karena KIS itu terjadi akibat daripada konsolidasi tadi, integrasi dengan apa? Sinkronisasi. Karena dia terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, terjadilah KIS. Masuk. Kurang S-nya itu tuh. Kalau ada kemungkinan masing-masing bidang itu satu tidak sinkron, itu bentrok. Bentrok. Bisa jadi gitu. Overlapping, tumpang tindih, merasa masing-masing berkewenangan, masing-masing merasa bertanggung jawab apa. Ada yang rajin kan, dia merasa dirinya bertanggung jawab. Punya orang, tugas orang dia ambil kan. Iya benar. Saking aktifnya itu. Kalau prakteknya pencabutan pohon aja itu harus sekian lembaga yang harus tahu. Ya. Karena dia ada bagiannya akan Prakteknya itu ya. karena dia akan protes bidang yang lain itu. Kalau bidang yang lain. Ini kan ada error juga, Cak. Apa itu? Ya kan, ada bagian namanya itu apa yang ada itu namanya apa? Pertama tata ruang, keamanan. Lingkungan hidup, pertamanan, dengan lembaga kaligrafi, Lemkapi yang kemarin kasus. Lemkapi ini mau bikin apa gitu kan? Dia nebang pohon kapas, pohon kapas. Dia perlu itu. Dia perlu itu kan pohon. Ini tidak pakai koordinasi. Jelas itu guru data gitu. Tidak pakai koordinasi. Itu ya. Sebelum situ guru datang kan. Wah, ini kok terjadi begitu? Izin ke siapa? Koordinasi ke siapa? Enggak koordinasi lah Lemkapi itu. Bagian tata ruang, lingkungan hidup, pertamanan. Bingung. Kita susah ini katanya nanamnya, menunggu besarnya ini ada potong-potong aja. Makanya harus KIS itu kan. Ada aja travelnya. Hah? Ada aja travelnya. Ada travel. Baru tuh anunya Pak. Kalau ada masalah kayak gitu gimana tuh pakai? Ya diselesaikan, dipanggil. Dan memang ini kadang sama-sama ngadap. Karena komplain kan. Komplain naik ke atas. Biasanya mereka tidak langsung. Ya. Mereka udah ngerti tidak langsung sesama mereka. Karena itu rawan nanti saling apalah alasan hijau. Jadi kayak yang begitu mereka pandai juga. Ya. Pandai juga kalau ditegur langsung nanti seperti apa karena selevel dan sebagainya. Walaupun doktrin kita ini harus open minded, harus terbuka, harus bijak. Kalau yang namanya kebenaran datang dari anak kecil ingusan pun harus kita terima. Tapi kalau nggak benar, walaupun dari setingkat, dari mudir sekalipun, ya kalau nggak benar jangan diam. Saya sering gitu. Mudir itu jangan dianggap nabi, ya kan? Nabi aja pernah salah, cuman langsung ditegur kan? Itulah amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Ya. Untuk kasus pohon ini seru. Terus gimana tuh? Waktu kasus ini, ya tunjuk-tunjukkan, Akhirnya siapa hampir yang pegang-pegangan gitu loh. Kiai ya yang melerai? Ya dia kan kayaknya ada, jadi maksudnya Di depan saya. di forum itu semua boleh dengan argumen, dengan alasan masing-masing, Nggak sampai panggil dengan polisi. ekspresi yang full. Tapi setelah itu selesai maksudnya. Pokoknya khas Palembang lah gitu. Diberi kesempatan, Cak. Khas Palembang. Ngomong.
So, Terus gimana penyelesaiannya? saling peluk kan? Bisa. Peluk kan? Tapi Ya. sesudah habis-habisan itu baru Baru pelukan. clear. Dan mereka tuh ngerti. Ayo ngomong. Kalau udah saya perintah gitu harus ngomong. Nggak boleh di belakang macam-macam. Nih di depan saya nih. Si Mulia. Oh. Mul sama Adet gitu kan. Ya, capek. Cari bibitnya, nanamnya bertahun-tahun dia apa sih? Tiba-tiba dipotongin aja ngasih tahu nggak usah sih. Oh gitu kan. Iya benar. Saya kan selalu ngomong hati-hati sama apa pohon segala macam, jangan seperti orang tidak berbudaya begitu kan. Kalau di Jepang kita metik satu daun kecil aja ribut tuh. Ribut gitu kan. Iya. Lu bayar tuh. Saya bilang Anda itu baca Quran banyak ayat, semua makhluk Tuhan ini bertasbih. Yang bandel itu cuma manusia aja. Iya kan? Yang namanya pohon itu bertasbih kepada Allah. Satu kamu petik itu kamu sudah menghilangkan ya hamba Allah yang tidak pernah putus bertasbih kepadanya. Coba bayangin dosanya. Termasuk hewan. Betapa marahnya Tuhan gitu. Nah, serius itu. Saya dalam pidato dalam dengan lingkungan hidup. Makanya di konsep ya apa namanya yang di kerangka atau di apa selalu dibahasakan itu kecerdasan, kan jarang yang nyebut kecerdasan lingkungan, Cak. Begitu kan, kecerdasan intelektual, spiritual, sosial, habis kan? Pakai ditambah kecerdasan lingkungan, Pak. Kecerdasan lingkungan dengan pohon, dengan apa? Antum nggak datang, kalau datang kita pakai tuh hutan, Pak. Dengan alam ya. Hutan, Pak. Memang tidak lepas dari hidup kita tergantung alam. Iyalah, Pak. Sekarang ribut-ribut orang tentang alam segala macam itu. Termasuk udara yang kita hirup itu salah satunya. Ya Allah. Yang dikeluarkan dari akan dari pohon-pohon. Di Pakya sudah lama, Pak, memelihara lingkungan. Dunia ribut. Ini yang menarik, Mas. Organisasi siswanya pemilihannya udah kayak pilkada. Politik ya. Kayak HMI perkadernya ya. LK1, LK2, LK3. Pemilihannya kayak pemilu. Kampanye. Terus bikin partai calon. LK itu niru aneh ya, sama kayak HMI. MI. LK sampai LK berapa? Sampai LK3. 3. Materinya gimana? Mirip-mirip. Sampai ideologi dunia. NDP apa segala. Iya. Mirip-mirip. Memang nyiplak ya. Dengan sedikit apa? Ya jadi teknik persidangan segala macam. Sampai strategi pemilihan itu ya ada. Ya. Dan kalau mau pemilihan ketua OSPI, kita tuh OSPI ya, bukan OSIS ya. Organisasi Siswa Intra Pondok Pesantren Alif Pakya. Siswa Santri. Oh, santri. OPPM kalau di Gontor. Ya. Itu seru tuh. Seru memang kayak pilkada gitu. Ada penjaringan. Sebenarnya bagus Pak Kiai. Ada kampanye. Melatih anak untuk berdemokrasi. Ya. Iya. Itu ya. Ya, sambil kita jelaskan demokrasi itu apa sih, dari mana sih, kayak apa sih gitu. Ya kan? Jangan sampai orang yang punya duit walaupun dia preman dia bisa jadi pemimpin. Atau sebaliknya yang lemah. Kan santri gitu, Pak. Lihat ini ada kakak kelasnya yang pendiam, yang apa, nggak peduli, dia pilih kan? Ya itu pernah terjadi dulu. Kalau yang cerewet nggak akan dipilih. Kan itu tantangan, bener kan? Wah repot kita kalau kakak itu katanya. Pasif. Terlalu aktif. Makanya ada penjaringan yang kayak gitu, ya kan? Nggak bisa dia. Jadi kita calon-calonnya nggak ada pilihan, yang cerewet semua nih, cerewet gitu. Minimal dia bisa berpidato. Iya. Namanya anak-anak mau cari aman kan.
Kalau di tadi yang ngadain OSPI itu atau ada lembaga sendiri? Tetap OSPI, tapi dia kan ada, nah Datsu itu ada lanjutannya, Datsu Binospi, Apa itu? kepala peribadatan, Su-nya pengasuhan, Binospi itu pembinaan OSPI. Oh. Karena ini kan dekat sekali dengan santri itu kan, maka kita satuin lembaganya. Ya, jadi pembina OSPI-nya itu yang terpuncak itu ya kepala Biro Datsu Binospi itu. Itu yang memimpin pengasuhan dari sisi kepemimpinan. Di situ biro ini yang ngatur gitu kan. Dia punya struktur pembina OSPI gitu. Dan susunan kepengurusan dari OSPI itu mengikuti struktur pondok. Jadi ada turunannya. Yang 40 tadi itu. Jadi 40 juga dia. Dan itu menjadi kaki tangan daripada pengurus pondok di dalam urusan yang terkait. Merupakan pembinaan, perkaderan, praktek bagi santri-santri. Itu dipilih sesuai dengan passion daripada santri. Jadi ada pendataan dulu. Santri ini sukanya kerja aja, ini nyangkul segala macam. Ya sudah dia bagian sarpras itu. Kira-kira begitu. Wah ini sukanya rapi gitu kan. Nah ini bagian pertamanan. Bagian keamanan keren kan. Pesilat pula kan. Diangkat dia bagian keamanan. Turunan dari, pokoknya mesti turunan dari pengurus pondok. Sebagai upaya pembinaan perkaderan bagi santri-santri. Jadi santri itu terlibat di dalam urusan pondok. Gitu kan. Walaupun ada satpam, tetap ada keamanan dari santri. Keamanan santri. Ada piket santri. Walaupun ada kebersihan yang diambil dari luar, karena kita ingin memfasilitasi juga orang luar kan, tetap ada bagian kebersihan dari. Ya, kalau Gontor kan ada piket malam dia. Ya piket malam ya. Pulis ya. Pulis. Kalau di sana gimana? Iya ada. Ada. Ada yang jaga. Itu jaganya di mana? Di titik-titik tertentu. Ada 14 titik. Kan Cak lihat tuh ada semacam apa ya? Disebut juga itu mimbar santri, disebut juga PPT ya, yang dari apa besi warna merah, di depannya ada banner kan. Nah itu ada di beberapa titik ditempatkan itu, termasuk dekat satpam kan ada. Mungkin dipoto ini, tapi Cak ada ngirim foto itu, cek. Iya, saya foto satu. Oh iya, foto itu. Cermat. Saya bilang. Pak Kiai, saya mau nanya Pak Iya. Kiai boleh nggak? Ya boleh lah. Tapi ini untuk ini, jadi kan saya niatnya nggak apa-apa Pak ini. Ya nggak apa-apa, bebas aja kita. Saya kan niatnya mau nulis tentang kepemimpinan humanistik. Humanistik itu bagaimana pemimpin itu memanusiakan manusia gitu. Iya. Ya. Jadi Asik, sebenarnya konsep kepemimpinan aja gitu pakai di pesantren. Nah kalau disertasi itu kan emang ini ya boleh mengambil 1 atau 2 atau 3 atau berapa tempat gitu. Mungkin salah satunya di Al-Ittifaqian. Udah. Ini kan apa sih? Mendengar cerita dari Ibu dan ayah saya itu kan masya Allah banget ya di pesantren. Jadi ya mungkin kalau berkesempatan nanti Kesana. gitu mau kesana gitu. Siap. Kayak gitu pakai karena ini kan masih baru rancangan baru rancangan Iya. sekarang ini kan pasca COVID itu kan maksudnya banyak lembaga-lembaga gitu ya pemimpinnya itu terutama itu yang seperti kita mengarahkan kita pada
dunia robot gitu ya pakai ya. Jadi kita teknologi berkembang pesat gitu kan. Jadi banyak yang ya, AI, teknologi sekarang kan ada banyak lah AI itu yang bisa menyediakan kita nih manusia apalagi mungkin kalau di Jakarta ini kan banyak ya sekolah-sekolah gitu ya yang pemimpinnya itu hanya sebagai manajer gitu yang memang guru-guru di bawahnya itu ya gimana tidak dianggap gitu dianggap pekerja gitu. Iya, dianggap pekerja. Oh, ke bawah. Hukum ekonomi doang yang berlaku. Ya, hukum ekonomi. Kapitalis tepatnya. Kalau di Jakarta ini kan sekolah mahal-mahal gitu ya. Bersaingnya tuh di di situ juga banyak gitu yang pamekan pas kiai dulu. Tapi saya mengambil bagaimana kalau di Masya Allah banget ya. Udah penyambutan dari kayak ini kan. Nah kalau di sana tuh gimana? Misalnya dari Pak Kiai sendiri gitu. Bagusnya satu-satu nanyanya yang terlalu umum. Iya ya. Bagusnya dibuat item-item. Iya Pak Kiai ya. Tanya satu-satu. Tapi intinya kan humanisme itu kan kemanusiaan. Iya kemanusiaan. Saya sering cerita sama guru-guru. Ya, terjadinya Aufklärung Renaissance itu dasarnya sebenarnya humanisme. Karena gereja memperlakukan masyarakat itu tidak manusiawi. Ya kan? Gereja itu kapitalis loh waktu itu. Ya kan? Di abad ke-8, di abad pertengahan itu. Eksploitatif banget. Begitu. Dia menguasai ekonomi melalui pemerasan eksploitasi terhadap masyarakat. Jadi hasil-hasil bumi dari pertanian pada waktu itu ya itu harus setor kepada gereja kan sampai untuk mempertahankan dominasinya, eksistensinya, kekuasaannya, gereja itu tidak boleh masyarakat itu pinter kan. Soalnya kalau pinter pasti kritis gitu kan. Dan kalau kritis akan terjadi pergerakan dan itu mengancam gereja kan. Nah, sehingga keadaan Eropa saat itu luar biasa primitifnya, miskinnya, ya kan? Mereka tertindas. Padahal di belahan sono di Baghdad dan di sono Spanyol Andalusia luar biasa dan mereka mendapatkan kabar itu. Nah, belajarlah mereka ke situ, ya kan? Mereka melihat, oh ini Islam memanusiakan manusia, humanis istilahnya kan, walaupun bukan humanisme loh. Prinsip Islam itu kan memanusiakan manusia kan, humanis. Iya, itu ajaran Quran, ajaran Sunnah, dan Rasulullah mencontohkan seperti itu. Ya kan, nah, sehingga mereka pulang, mereka protes, muncullah Kristen Protestan, lalu gerakan Aufklärung Renaissance, ya kan, Renaissance di Italia, Aufklärung di Prancis, meletus revolusi Prancis dengan 3 trompet revolusinya itu ya, kebebasan, persamaan, apa satu lagi itu, ya, fraternité, égalité, kesetaraan. Dan itu embrio dari revolusi industri di Inggris kan. Ya Islam harus mencontohkan itu. Pondok apalagi sebagai apa namanya kalau pondok itu ya representasi Allah dan Rasul ya. Representasi Madinah. Representasi kepemimpinan Rasulullah. Pak Bu Nurbani, apa kabar? Aduh kangen. Ya Allah. Maaf ganggu dulu. Mana yang Aduh. Sekalian mau pamit. Oh iya. Ada sehat Pak ya? Alhamdulillah, masyukurillah. Bercerita sama. Udah wudhu mau sholat. Bos, enak di bawah. Di bawah di masjid Pak Eko. Ya Allah, ya Allah. Jam berapa? Makasih. Bisa di sini ceritanya. Ya ini sih.
putrinya Mbak Amadi. Oh, Iya, nomor 5 ya? Berdua. Iya, Ini yang nomor 5. Oh, ini yang nomor 5 ya. Alhamdulillah, saya bilang kapan nyampe ke rumah kita. Iya, kapan-kapan, Iya. kapan-kapan. Pamit semua deh. Ada nyanyian ya. Assalamualaikum. Aina di kamar saya. Oh ya. Ini lagi dikumpulin bahannya. Justru itu, saya lagi sedang proses ya. Sekarang kerja di mana? Ngajar aja Di di Stai Fatahila di Tangerang. Jadi itu maka di Itifakiyah dikembangkan kepemimpinan di Itifakiyah dikembangkan kepemimpinan yang humanis itu. Indikatornya apa? Nah kan begini, itu bisa dilihat dari beberapa indikasi. Komunikasi dan fasilitasi. Itu saya mau komunikasi. Komunikasi dan fasilitasi. Oke, iya. Jadi Ustaz Vivi, Cak juga mungkin. Ya, Cak kan sebentar. Ustaz Vivi nih yang mondar-mandir ke pondok. Saya wakil mudir. Itu biasa aja. Tidak keren-kerenan ya. Tidak ngambil jarak gitu. Guru mau menghadap susah misalnya kan. Karyawan bawa apa mau bicara nggak berani, nggak boleh begitu. Di Itifakiyah tidak begitu. Jadi biasa aja kita nongkrong sama, merokok sama, ngobrol bersama, ya kan. Juga bahasanya juga kita atur, nggak kayak raja sama bawahan atau kayak birokrat atasan sama bawahannya dengan bahasa perintah segala. Bahasa pun kita atur. Ya bahasa humanis gitu kan. Dengan komunikasi itu fasilitasi, kita pikirin ini orang ini manusia ini mau makan, mau minum, mau tempat gitu. Saya ceritakan sama Cati hal yang sebenarnya susah, sulit, besar, masalah perumahan nih kita pikirin. Jadi bukan hanya masalah kesehatannya ya, sampai perumahan pun kita pikiran. Ini fasilitasi. Jadi kemanusiaan itu harus kita lihat ya dari sisi itu ya. Jadi kalau di sana melalui komunikasi dan fasilitasi. Fasilitasi. Terus apalagi yang dibutuhkan oleh kemanusiaan? Iya, iya kan? Ya saya kira dua saya itu ya. penelitiannya itu aja. Komunikasi fasilitasi itu kan. Melalui komunikasi. Maksudnya kan harus mengambil benchmark keunggulan gitu ya. Iya. Dari satu apa sih sekolah atau dari pesantren. Nah mungkin salah satu benchmark atau keunggulannya Al-Itifakiyah. Saya kira itu ya. Itu bisa. Jadi kita bagaimana kita nggak punya jarak ya. Jabatan itu, struktur itu hanya untuk tugas saja. Ya kan? Bahwa harus ada itu dalam kerangka sukses terhadap seabrek pekerjaan yang harus digarap dan diselesaikan dengan tujuan dan target yang harus dicapai. Maka perlu ada struktur. Ya kan?